Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube Lili Susanti. Di sini kita akan melanjutkan kembali mengerjakan soal UKK akuntansi menggunakan soal paket 3, yaitu menggunakan komputer akuntansi. Saya menggunakan aplikasi Mayop. Di video kali ini kita akan mencoba melanjutkan dari video sebelumnya. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan semua transaksi dan membuat trial balance nih ya. Dan video kali ini lanjutannya adalah membuat jurnal penyesuaian dan membuat report laporan keuangan. Kita mulai dengan membuat penyesuaian yaitu di dokumen 26. Di mana pada penyesuaian yang ini di dalam soal terdapat bukti memorial yang berisikan bahwa telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember 2025 yang menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue 1.200.000 dan bank service charge-nya adalah 320.000. Dari data bukti memorial ini akan dicatat di menu account dan record journal entry. Pertama adalah tanggalnya diubah terlebih dahulu. Kalau enggak, tanggalnya adalah tanggal di mana kita sedang mengerjakan. Kita buat penyesuaian gitu ya. Keterangannya yang jelas memonya harus diisi. Di sini terdapat interest revenue. Berarti interest revenue itu kalau bertambah itu ada di sebelah kredit. Interest revenue nilainya adalah 1.200.000 dan ada bank service ya, bank service kita cari bank service. Bank service charge-nya itu nilainya adalah 320.000. Itu letaknya di debit, itu beban. Nah, selisihnya itu kita pindahkan namanya ke cash in bank. Jadi jurnalnya ada cash in bank sebesar 880.000, bank service charge-nya 320.000 dan interest revenue-nya adalah 1.200.000. Kalau udah, teman-teman langsung di-record saja. Lanjut ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen nomor 27. Kita buat nomor buktinya dulu. Pertama, di sini terdapat soal saldo akhir perlengkapan adalah 7.200.000. Kita buat dulu jurnalnya. Jurnalnya pastinya ke beban ya, berarti office supplies expense. Tapi nilainya tidak 7.200.000. Teman-teman perlu cek di trial balance nilai dari office equipment yang ini. Office equipment 13.600.000 dihitung. 13.600.000 kita kurangin dengan yang ada di soal saldo akhirnya. Saldo akhirnya adalah 7.700.000. Maka selisihnya adalah 5.900.000. Ini yang menjadi beban perlengkapan. Kalau disebutkan beban, di sini kan bukan disebutin beban ya, tapi saldo akhir berarti nanti saldo akhir office supplies-nya di neraca itu adalah 7.700.000. Berarti kita harus hitung berapa yang menjadi beban dikurangin dengan yang di neraca saldo akhir. Jadi debitnya adalah office supplies expense, kreditnya adalah office supplies. Lanjut beban asuransi 1 juta langsung. Kalau beban asuransi berarti insurance expense langsung 1 juta seperti ini.
Lalu kreditnya adalah prepaid insurance. Nah, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Lanjut ada beban sewa. Berarti kalau sudah disebutin beban berarti langsung angkanya. Sewa itu adalah rent expense 2 juta dan kreditnya adalah prepaid rent. Di dokumen 27 ini ada cadangan kerugian piutang 2% dari piutang. Dihitung lagi. Tapi kita lihat dulu berapa nilai piutangnya. Nah, nilai piutangnya yang ini. 306.508.000 rupiah kali berapa persen? 2%. Berarti kita kalikan 2%, ya. Lalu kita kurangi dengan allowance-nya. Bukan langsung dikaliin begitu ya. Piutangnya kali 2% tidak. Setelah dikali, hasilnya dikurangi dengan allowance-nya. Baru dibuat jurnal. Jurnalnya adalah beban kerugian piutang, bad debt expense. Nilainya 3.630.160 rupiah. Didapat dari piutang dikali dengan persentase, hasilnya dikurangi dengan allowance. Makanya setelah kita menyelesaikan semua transaksi, teman-teman itu membuat report neraca saldo akhir untuk dasar dari penyesuaian. Kalau udah dokumen 27 udah selesai, kita record. Lanjut ke dokumen nomor 28. Sekarang kita buat nomor buktinya. Penyesuaian aktiva vehikel berarti beban penyusutannya vehikel. Depresiasi expense vehikel 2.500.000. Ini 2.500.000. Lalu depresiasi expense vehicle kreditnya adalah akumulasi depresiasi vehicle. Lalu ada equipment. Berarti depresiasi expense equipment nilainya 1 juta. Kreditnya adalah akumulasi depresiasi office equipment. Kalau udah teman-teman bisa di-record. Lanjut dokumen nomor 29. Untuk dokumen nomor 29 kita buat juga di sini nomor buktinya. Tetap masing inputnya di record journal entry untuk semua penyesuaiannya. Yang pertama adalah gaji karyawan yang akan dibayar tanggal 2 Januari, berarti beban gaji. Berarti wage and salaries. Nah, ini dia wage and salaries expense nilainya 16 juta. Kreditnya adalah akun credit expense, hutang beban. Lanjut berikutnya adalah pembayaran listrik yang akan dibayar tanggal 5 Januari. 600.000 dan air 420.000. Kita lihat akunnya. Beban di nomor akun 6. Ini ada akun namanya internet, electricity, dan water. Berarti listrik sama air, listrik itu electricity, water air itu kan water jadi satu. Jadi kita jumlahkan 600.000 tambah 420.000. Berarti 1.020.000. Kita langsung buat jadiin satu bebannya. Ya, seperti ini. Ada accurate expense, boleh langsung dijadiin satu. Kalau mau dipisah juga nggak masalah. Kalau pisah berarti internet, ini kan listrik, berarti electricity-nya ini 600.000. Nah, seperti ini misalnya. Memunculkan lagi akun yang sama. Nih,
nilainya 420.000. Dipisah gini juga boleh, sama aja. Jadi nampaknya ada 3 item, di sini 3. Yang internet, electricity, dan water digabung juga boleh. Oke, kalau udah record, lanjut berikutnya. Nah, ini penyesuaian yang terakhir kita buat. Ini kenapa sih dibikin nomor biar lebih gampang? Misalnya di jurnal itu melihatnya lebih mudah. Dia munculnya di general, ini dia nomornya akan muncul di sini. Jadi melihatnya lebih gampang lagi. Ini bagian ini. Kan tadi nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita lanjut dulu ya. Sekarang kita akan hitung pajak penghasilan badan, ketentuan peraturannya nomor 55 tahun 2022, di mana tarifnya adalah 0,5% dari peredaran bruto. Bulan Desember. Dicatat kemana? Ke income tax expense, berarti jurnalnya income tax expense. Income tax expense ini dia yang 91004. Nah, kita hitung peredaran brutonya. Dasarnya yang lihat dari mana? Di trial balance. Kita hitung. Dari mana? Ini kan dibilangnya di bulan Desember. Berarti kita lihat sales bulan Desember. Transaksi yang Desember itu yang ada di debit kredit ini, yang sebelah sini. Kalau yang YTD ini saldo awal ditambah dengan transaksi Desember. Jadi kalau melihat transaksi Desember itu teman-teman cukup lihat di trial balance sebelah sini, langsung ketemu. Oke, kita hitung. 403.137.000. Peredaran brutonya kita kurangin dengan retur ya, sell return. Ada dikurangi 4.793.000. Hasilnya adalah 398.344.000. Lalu dikalikan 0,5% kali 0,5%. Hasilnya adalah 1.991.720 rupiah. Kreditnya adalah akun income tax payable. Ini jurnalnya. Kalau udah kita record. Kalau teman-teman udah membuat semua jurnal penyesuaian, kita bikin report laporan keuangan. Pertama kita bikin laba rugi, berarti income statement. Yang ini income statement. Ambil income statement aktual, kita buat Januari sampai Desember. Ini dia, karena kita mau lihat laba dalam 1 tahunnya. Tinggal disimpan aja, send to PDF. Jangan lupa kalau bikin report itu kasih nama masing-masing seperti ini. Oke, lanjut. Standar balance sheet bulan Desember. Send to PDF. Lalu berikutnya cash flow. Statement of cash flow. Kita ambil yang Desember aja. Ini dia. Tinggal di PDF-kan. Lalu teman-teman bisa membuat semua jurnal. Nah, jurnal itu ada di transaksi jurnal ini. Ini pilihannya banyak sekali ya teman-teman. Ada di general, ada sales, ada purchase, disbursement, receipt, inventory, dan all. Misal general, tinggal display, lalu send to PDF. Tinggal dibuat aja judulnya ulang, general, jurnal. Lalu bikin report berikutnya, sales, tinggal buat aja. Dan ini, report ini bisa dikecilkan ya teman-teman kolomnya. Tapi posisi report itu ada 2, satu print preview. Kalau ini udah nggak bisa diotak-atik. Tapi kalau teman-teman pilih yang screen report, ini bisa digeser kalau kolomnya mau dilebarkan. Nah, mungkin jumlahnya terlalu sempit kalau begini. Nah, kita lebarkan, kita geser aja.
Nih, panahnya digeser aja seperti ini. Baru send to PDF. Ini sales. Oke. Kita lanjut ke report yang lain, purchase. Nah, tinggal diganti aja ya teman-teman begini. Sampai semua selesai. Demikian video kita kali ini udah menyelesaikan semua transaksi yang ada di Soal-UKK Akuntansi Paket 3 menggunakan komputer akuntansi dengan aplikasi Mayop. Ini dari transaksi awal sampai dengan penyesuaiannya. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, di-sharingkan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video saya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.